Cek. Sesuatu. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Sandrasan YouTuber bersama saya Wawan Kotaro. Dan kali ini kita berkesempatan kolaborasi dengan salah satu YouTuber yang sudah sukses. Subscribernya ada 300.000 subscriber. 34.000 Mas. 34.000. Ada Hunter Pusaka, Mas Adrian. Oke teman-teman sekalian, saya perkenalkan, nama saya adalah Andrian dari kota Jember, aslinya Jember Mas. Namun domisilinya ada di Nganjuk teman-teman. Maksudnya dari channel apa gitu? Saya dari Hunter Pusaka. Coba dulu biar nggak belepotan. Oke. Biar nggak terlalu formal. Sepertinya hidup Anda terlalu formal ya. Seberat itukah hidup? Mas Wawan, Ini ada pertanyaan, seberat itukah hidup? Tapi sebelumnya kita ingatkan, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTubepreneur. Mantap. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube dari Hunter Pusaka. Oke. Ceritain dong, Hunter Pusaka itu channel tentang apa? Deskripsi channelnya tentang apa? Jadi Hunter Pusaka ini Mas, itu adalah channel yang concern pada edukasi pertosan ajian. Tosan aji itu kosakata yang universal ya. Jadi di dalamnya itu secara spesifik ada keris, ada pusaka-pusaka lainnya seperti tombak, ada pedang, dan peninggalan-peninggalan kerajaan di zaman dulu. Sejak era zaman Kabudan, masa-masa abad ke-8, dan juga Singosari, Jenggolo, Majapahit, Mataram, Pasundan, Sriwijaya, sampai Mataram, sampai era Pakubuwono dan Hamengkubuwono. Dan kita edukasinya bagaimana masyarakat ini tahu bagaimana betapa dikdayanya orang-orang di zaman dulu. Iya. Oke. Begitu. Channel Hunter Pusaka itu dibikin pada tahun berapa? Channel Hunter Pusaka itu tahun 2020 Mas. 2020 atau 2019? 2019 akhir bikinnya. Terus ada kan channel itu kan sebetulnya bermula dari iseng toh. Jadi ada beberapa Bisa channel karena nggak ada kerjaan atau memang udah banyak duit terus refreshing bikin channel atau gimana? Sebetulnya duit sudah alhamdulillah ada waktu itu. Dari jualan keris, dari edukasi keris. Jadi sebelum membangun channel YouTube udah jualan keris ya? Iya, saya punya website Nas. Website keris? Iya. Apa namanya? Pusaka nogososro.com. Nogososro. Di situ jualan. Di situ ada kolom deskripsi untuk setiap produk dan juga ada historisnya, sejarah, edukasi juga ada di situ. Jadi website kayak informasi ya, lebih informasi ya. Iya. Bukan company profile, bukan ya. Bukan untuk jualan, berarti untuk edukasi website. Edukasi. Oke. 2019 bikin, sekarang berarti udah berapa tahun? Berarti sudah berjalan 2 tahun sih. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Itu awal-awal gimana, Bung Andrian? Sekarang kan udah 34 subscriber, 34.000 subscriber. Udah monet dong pasti. Sudah. Itu berapa lama waktu untuk monet? Berapa bulan atau berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun setelah lolos monet itu berapa tahun proses? Monetnya itu butuh berapa bulan sih Mas? Kira-kira berjalan 5 bulan paling, enggak 4 bulanan. Saya lupa sih. 4 bulan lah. Enggak 2 bulan? Lupa saya Mas. Katanya 2 bulan. 2 bulan 3 bulanan mungkin ya. 2-3 bulanan ya. Nah, namun waktu itu kan sempat tidak saya urusi. Oh berarti
udah monet tapi nggak keurus. Nggak keurus. Kenapa nggak diurus? Nggak mau duitnya atau nggak tahu nih? Nggak tahu soalnya, kurang edukasi. Ceritanya nggak tahu, nggak peduli, dan fokus untuk jualan keris ya intinya ya. Awalnya gitu ya? Iya. Jualan keris. Terus habis itu monetisasinya berarti tertunda dong? Tertunda. Gaji pertama berapa? Saya pertama itu kira-kira 9 juta 13 jutaan. 13 juta? Dan itu mengendap itu. Mengendap? Kok bisa? Karena nggak saya urus itu. Untuk pengajuan ini, apa namanya ini? Monetize-nya itu. Sudah monetize. Tapi untuk kan ada itu mas, untuk PIN-nya itu mas. PIN-nya belum dikirim, belum mengajukan berarti. Mengajukan. Terus lalu saya ada tutorial tentang pengajuan itu saya ajukan, namun gagal lagi. Saya tunggu tunggu sampai 3 bulan. Kok gak datang ternyata kode posnya nggak saya isi gitu. Nggak saya isi. Kode posnya nggak diisi. Nggak diisi. Karena memang nggak terlalu fokus lah saya itu waktu itu nggak terlalu karena itu fokus. bukan tujuan utamanya di bukan situ. Tujuan utama kan tujuan utamanya itu pertama ya memang senang-senang gitu ya, buat media untuk jualan ya. Iya itu juga. Kenapa dimonetize kalau nggak peduli sama AdSense ya? Tapi mikirnya saya eman juga nih. Uang kok dibakar kan gitu. Jadi akhirnya dimonetize ya? Akhirnya dimonetize. Gaji pertama itu setelah monetize langsung keluar atau masih nunggu perkembangan video-videonya nih? Langsung keluar itu. Bulan pertama? Iya bulan pertama itu saya gaji pertama nih ya? 11 juta paling mas. 11 juta? 11 juta 11 juta itu. Oh 11 juta ya? Gaji pertama Hunter Pusaka. Dari berapa video nih kalau boleh tahu? Kehitung nggak? Videonya itu sudah 400-an paling. Masa? 3 bulan 4 bulan 400-an? 400-an. Emang sehari upload berapa? Ya kan sehari bisa sampai 7 sampai 9 13. Durasi berapa menit? Durasi 5 menit sampai 10 menit begitu. Dan ada dari 400 video itu ada yang tidak saya ini Monet. Kenapa? Enggak terlalu enggak terlalu pedoman komunitas. Ada juga itu, juga ada kena yang teguran ya? Kena teguran. Ada juga yang tidak, memang sengaja tidak saya ini. Kenapa? Karena fokusnya ke jualan, Mas. Oh, dari yang konten-konten jualan enggak dimonet. Random itu, acak saya itu modelnya. Tapi 11 juta cair ya? Cair. Random. Itu dulu kenapa bisa viral? Apakah karena paham SEO? Ngerti nggak SEO? Nggak paham sih dulunya. Itu gimana naiknya? Naiknya pas momen aja waktu itu. Ngepas momen itu ya, waktu itu pandemi COVID WFH. Dan bulan Maret ya? Bulan Maret pas meledos-meledosnya itu mas. 2 bulan itu masih stagnan karena peminatnya masih sedikit. Mungkin orang pecinta keris itu sibuk bukan nonton YouTube tapi mencari keris mungkin ya. Bisa keluar rumah soalnya. Iya. Terus pas Maret WFH semuanya pada nonton YouTube. Habis itu naik ya. Ada satu video, inget nggak satu video itu naiknya gara-gara satu video atau 1-2 video itu berapa view waktu itu? Atau semuanya naik? Tidak semua sih. Ada beberapa video. Ada beberapa video yang bisa waktu itu sampai 40.000. Upload dalam jangka waktu? Kalau inget nih. Dari pertama buat nih akunnya. Videonya, video yang 40.000 itu bisa mencapai 40.000 dalam jangka waktu berapa setelah upload? 1 minggu? 2 mingguan. 2 minggu ada satu video ya? Ada satu video. Video apa nih kalau boleh tahu? Itu saya nyari keris di pinggir jalan. Ini di Nganjuk ya? Di Kediri waktu itu. Natural sih.
Jadi ada anak SMA itu yang jual keris, ternyata Anak SMA jual ngapain anak SMA jual keris ya? mungkin punya bapaknya, mungkin butuh uang saku, warisan butuh uang Atau saku. dicuri punya bapaknya itu ya. Bisa jadi. Dan buat abu-abuan pasti itu mungkin. saya bikin video itu iseng juga sih. Saya beri judul COD beli keris dan ternyata kerisnya keris baru gitu saya. Bukan keris sejarah bukan. Bukan Oh, berarti imitasi. imitasi ternyata. Dah. Saya nggak herannya gini. Pesan ke pengrajin kali dia. Mungkin. Jadi video itu saya biarkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu saya iseng-iseng buka lagi, loh kok wakil sing delok gini nih. Lalu saya cantumkan nomor WA itu. Mulai dari situlah banyak orang yang menghubungi saya. Jiwa-jiwa dagangnya muncul tiba-tiba. Mulai dari situ. Karena ada traffic, ada kerumunan orang banyak. Dagang lah ya. Dari unsur ketidaksengajaan. Dan momennya pun tepat di waktu itu. Itu nggak ada di pikiran, oh ini adalah pandemi waktunya bikin YouTube. Nggak ada pikiran. Dalam ya pokoknya pengen jualan gitu aja ya. Jadi memang bejo aja sih waktu itu. Bejo ya. Bejo. Ya. Luar biasa. Itu setelah itu perkembangan subscribernya gimana tuh setelah viral kan 1000 subscriber kan monetis harusnya. Habis itu terus ke 1 bulan berikutnya penambahan subscribernya berapa? Kalau ingat? Itu waktu itu langsung 10.000. 1 bulan. Satu bulan setelah itu 10.000. Karena memang saya konsisten ya. Karena merasakan manisnya ini dari jualan juga. Jualan keris. Memaharkan keris itu bahasa adatnya seperti itu. Nah, setelah itu saya konsisten dan akhirnya secara tidak langsung dan tidak sadar subscriber itu meningkat secara pesat gitu. Pada waktu itu ya. 10.000 sekarang udah 34.000 ya. 34.000 sekarang. Kedepannya mau digimana ini channelnya? Kedepannya planning saya akan ada inovasi nanti mas. Karena saya selama ini kan monoton begitu. Ya cuman review gitu. Review gitu aja. Tapi karena saya ingin belajar lagi, mengembangkan lagi. Inovasi dalam hal apa nih? Dalam hal produksi video atau dalam hal konsep materi yang disampaikan? Kedua-duanya. Oh. Konsep video begitu juga. Katanya mau bikin podcast kayak gini ngobrol sama orang keris. Kan saya tidak pernah coba teman-teman ya, lihat ya. Di channel saya itu jarang sekali muka saya itu tampak. Jadi Kenapa? kali ini itu yang tampak. Kenapa? Saya cenderung orangnya di belakang layar, Mas. Begitu. Iya. Dan kenapa Anda mau tampil di sini? Ini banyak yang nonton loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya ingin membangun personal branding seperti yang Mas Wawan katakan tadi. Ngeri. Mau nyalon bupati ya nanti ya? Amin. Bupati Nganjuk ya? Bupati Indonesia apa? Bupati Indonesia. Oke. Jadi mau belajar personal branding ya? Iya. Mau membangun di YouTube ya? Ya, mau saya lebih serius lagi. Eman Mas ya. Ini kan aset saya nanti. Betul. Eman. Karena YouTube ini memang kelihatannya remeh gitu. Oh, YouTube, channel YouTube. Nggak bikinnya gampang. Terus gratis ya. Gratis. Kita punya TV gratis nih ceritanya. Ibaratkan kalau zaman dulu kan TV. Ya. Kalau pengen punya TV sendiri itu kan mahal banget modalnya, perizinannya. Dulu pajak loh Mas. Pajaknya dan modalnya banyak. Kalau pengen bikin TV sendiri meskipun kelas TV lokal. Nah, ini kita TV ibaratkan media TV yang bisa ditonton di seluruh dunia. Tanpa modal apapun. Modal HP aja udah itu buktinya Hunter Pusaka pakai HP kan? Pakai HP semua. Sampai sekarang? HP. Nggak beli kamera atau gimana? Kan udah dapat banyak AdSense-nya. Saya beli 2 kamera. Terus buat apa? Nggak dipakai jadi. Ya udah dipakai Kotaro Kreatif aja, Bro. Jadi nggak kepake ya? Kenapa nggak ada timnya atau gimana? Mau bikin tim nggak? Nantinya akan saya bikin tim nanti. Buat teman-teman kameramen, editor yang ada di Nganjuk terutama dan sekitarnya mungkin bisa hubungi
Hunter pusaka Bisa, ya? bisa nanti. Bisa diomongin lah ya. Bisa. Per video berapa gitu ya. Yang penting kan cocok. Penting Podo cocok. mlakune, Mas. Yang penting jodoh. Kayak keris ya. Ya. Kayak Iya. Oke. Hunter pusaka ini udah 34 subscriber ya. 34.000. 34.000. SEO nggak ngerti ya padahal ya. Nggak Kenapa ngerti, kok Mas. bisa naik gitu videonya? Ini kan yang menjadi misteri. Banyak orang-orang yang belajar SEO, search engine optimization untuk supaya videonya naik, subscriber nambah dan channelnya berkembang. Nah, yang ngobrol di Sanrasan ini rata-rata semuanya nggak ngerti SEO. Ada kemarin Ibejo channel, dia 100.000 subscriber review motor. Terus ada juga Mipa Suzuzu, dia adalah channel yang sudah dapat bonus shot setiap bulan, dapat $100 kemarin, terakhir $130 dari shot, dan viewernya 5 juta, 4 juta, komedi. Kebanyakan berarti bintang tamunya Mas Wawan ini ya, lebih ke AdSense ya. Bukan ke AdSense, dia YouTuber yang berkarya. Bahkan Kalau nggak- saya berarti yang jualan baru saya nih. Iya, tapi kan nggak fokus di AdSense awal-awal. Oh. Jadi ini saya ngobrol sama orang-orang atau channel-channel yang awalnya nggak ngerti apa-apa, bahkan nggak ngerti kalau YouTube gajinya itu gimana. Kan kamu kayak gitu juga. Gitu. Ibejo channel dulu ngedit video nggak bisa. Ternyata saya setelah lihat pendapatannya Mas Wawan lebih besar dari punya saya, Bro. Nggak gitu juga dong. Makanya saya kan pengen belajar ini. Amin. Belum lah. Kalau channel Kotaro Kreatif ini masih dalam tahap proses, bro. Masih 14.000 subscriber ketika video ini diupload. Tapi lumayan. Ya alhamdulillah lah ya. Yang penting bukan itu, yang penting adalah channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Bermanfaat untuk subscriber YouTuber pemula yang pengen belajar. Nah, YouTuber pemula kan kebanyakan sekarang ini tutorial, isinya adalah tentang teori kan, strategi bagaimana menambah viewer, bagaimana menambah subscriber. Tapi jarang yang ngajak menginformasikan atau ngobrol sama orang praktisi langsung. Jadi YouTuber yang udah sukses itu jarang di tutorial ya. Nah, makanya saya hadirkan segmen Sanrasan YouTuber. Saya undang tuh teman-teman YouTuber yang udah sukses sebagai bukti bahwasanya ada loh YouTuber yang sukses. Yang katanya konten campur-campur itu nggak bisa sukses, ternyata ada loh yang sukses. Kemarin kita ngundang Aldivo ya kan, dia itu kontennya campur-campur. Kenapa kok dia bisa sukses? Ternyata rahasianya adalah dia tidak fokus di temanya, dia fokus sama menceritakan dirinya, pribadinya. Makanya itu namanya personal brand. Mas Wawan ke Blitar berarti kan? Enggak, dia kebetulan di sini. Habis itu saya ajakin collab, alhamdulillah dia mau. 250 subscriber, mau diajak sama Kotaro Kreatif yang masih 14.000. Dan teman-teman YouTuber yang ada di sini juga yang udah sukses, yang udah 100.000 subscriber. Bahkan Mas Ibejo channel itu 100.000 subscriber itu kan dapat silver play button. Dia nggak tahu, bro, bagaimana cara mendapatkan silver play button. Maksudnya dia notifikasi di email dibiarin. Yang dia pikir silver play button langsung datang gitu, dikirim langsung ketika 100.000. Ternyata kan harus diklaim dulu. Makanya dia telat ngambil silver play button. Ngerti nggak silver play button? Belum ngerti ini. Tapi ya, saya bersyukur banget kan bisa collab seperti ini dan juga bisa langsung belajar gini kan. Saya lihat di bentar. Iya. Hunter Pusaka 34 subscriber, makanya dia bengong saya ngomong cerita silver play button. Dia nggak ngerti ternyata pribadi. Luar biasa. Tapi subscribernya 34.000 ya. Gimana tadi? Ya ini kan saya kesini kan bersyukur ya bisa ketemu Mas Wawan ini, juga bisa belajar langsung begini. Ternyata saya lihat channelnya Kotaro Kreatif ini kan sudah berapa ini lama Mas ini? Kalau lama 1 tahun. 1 tahunan. Menanjaknya ini? Menanjaknya 3 bulanan ini. 3 bulan. Kita ganti topik. Awal yang saya ketemu kamu itu di warung kopi itu,
3 bulan yang lalu kan. Itu masih tutorial Canva, desain grafis. Ingat nggak? Iya. Desain grafis, dan di situ stuck. Tapi saya muter otak. Oh. Biasa kan kita kan udah terlatih tuh. Ya. Kan sama kita, areanya sama. Kita udah terlatih dengan mental yang baja kan. Nah, apapun yang terjadi semua pasti ada jalannya. Everybody kan gitu. Kita Akhirnya satu frekuensi, Mas. satu server. Ya, terus habis itu saya memutuskan untuk ganti topik. Ganti topiknya pun tidak langsung, tapi ada transisi pelan-pelan. Awalnya Canva, kemudian ganti tutorial YouTuber pemula, yang dimana ternyata tutorial YouTuber pemula ini meningkat dengan pesat dan tajam dan cepat sekali gitu di channel ini. Ternyata ya udah, berarti jalan saya itu adalah jalan channel Kotaro Kreatif adalah tutorial YouTuber pemula. Dulu mungkin nggak cocok tutorial, terkesan memaksa mungkin ya. Karena kalau saya bikin tutorial YouTuber pemula, satu, saya ngerti banget, meskipun belum mengalami tapi sedikit paham lah tentang YouTuber itu bagaimana. Terus yang berikutnya, ini passion saya bro. Pernah kan 10 tahun yang lalu kita ngobrol 2014 ya, 2000 berapa? 2013 kita ngobrol. perjalanan coba ke ceritain. Madura. Kita pernah perjalanan ke Madura itu dalam ada salah satu urusan ya, urusan lain ya, bisnis lain. Kita masih di YouTube itu kan awal-awal sih. Dulu kita penonton YouTube waktu itu. Penonton YouTube. Mas Wawan sempat bilang saya, Andrian, suatu saat nanti semua ini akan beralih ke YouTube. Saya lupa loh padahal. TV itu akan YouTube itu akan lebih dari TV. Sempat bilang seperti itu Mas Wawan. Dan itu masuk ke mindset saya, bahkan sampai 2017 saya mencoba mencari formula tentang bagaimana meningkatkan viewers ini di YouTube. Saya sudah mencoba waktu itu, Mas. Oh, berarti sebelum Hunter Pusaka udah punya channel YouTube? Udah. Apa tuh kalau boleh tahu? Ceritakan. Pijet pernah saya, Mas. Saya pijet pernah. Jadi mijet konten gitu. pijet. Konten pijet sampai Tutorial pijet. Dan orang itu ngubungi saya. Kan saya kasih watermark nomor HP saya tuh. Ya. Oh, di videonya dikasih watermark. Nomor WA. Di deskripsi enggak? Di deskripsi juga saya kasih. Terus? Iseng-iseng ya mijet itu. Yang saya pijet itu teman saya. Padahal itu saya enggak bisa mijet loh, Mas. Jadi nggak bisa. Belajarnya pun saya. Pertanyaan saya gini. Kenapa terlintas pijet gitu? Kenapa bukan konten yang lain? Karena faktor ekonomi sih. Lah kenapa pijet? Misalnya cara menanam apa, kan di desa kan, rumahmu di desa. Dengan saya mijet, ngasih tutorial. Ada pelanggan yang pengen mijet loh Mas ke saya. Nah itu udah ditarget dari awal atau secara tidak langsung, tidak sengaja tiba-tiba ada? Waktu itu ditarget sama saya. Memang tujuannya pengen mijet? Pengen dapat duit dari pijet? Dan itu terbukti memang. Dan alhamdulillah dapat. Padahal kamu nggak bisa mijet? Nggak bisa, asal-asalan. Apa yang ada di dalam isi otakmu pada waktu itu? Saya itu memang orangnya nekat Mas. Oh. Saya itu nekat, mentalnya pun mental baja saya. Ternyata nekat sama ngawur beda tipis ya? Beda tipis. Dan nggak tahunya ya, waktu itu selang seminggu video saya itu ada yang ditonton sampai 4.000 viewer. Terus? Jadi ada orang Lampung yang minta pijet ke saya. Datang ke rumahmu? Datang ke rumah saya. Dari Lampung? Emang di Lampung nggak ada tukang pijet apa ya? Yang tertarik waktu mijet saya itu. Saya yang mijet itu. Padahal itu adalah sebuah drama sebenarnya. Drama. Ngawur kamu. terus gimana? Ada orang anggota DPR ya. Anggota Dewan di Nganjuk. Ya di daerah ya. Di Surabaya waktu zaman dulu ya. Iya. Anggota Dewan zaman dulu 2013 ya. Minta pijet ke saya. Terus gara-gara nonton YouTube. Iya. Jadi saya tarif itu 200.000 per mijet gitu. Karena saya beban mental, karena saya enggak tahu mijet ya. Beban moral ya. Saya nggak begitu memahami, banyak yang mau pijet. Akhirnya saya tutup itu akun YouTube saya tuh Mas. Tak tutup sama saya beralih ke bidang lain. Emang gitu.
kalau ini tips buat everybody yang pengen jadi YouTuber sukses. Kalau pengen besar di channel YouTube-nya, itu adalah bikinlah konten yang tidak jauh-jauh dari diri kita. Bikinlah konten yang apa yang kita tahu. Janganlah bikin konten yang kita nggak tahu. Jadi apalagi itu bagus banget kalau misalnya kita bikin konten yang sesuai dengan keahlian kita, profesi kita atau apa. Nah, resikonya ya mungkin resikonya kita bakal nggak ada yang nonton yang pertama. Kalaupun besar, resikonya lebih menakutkan kan, kayak pijet tadi. Itu kan bukan keahlianmu, kamu bikin konten itu. Uang malah cedera kalau yang dibikin terus-terusan. Kayak enggak kasus iya. Itu sampai berapa ya? Orang yang pijet ke saya itu ada jumlahnya 16 orangan. Udah dapat berapa duit tuh satu Ya orang? 16 kali 150 Mas, 200 kadang nih. Berarti berapa itu? 2-3 jutaan lah ya. 3 jutaan. Setelah dapat 3 juta mungkin merasa cukup, udah cukup tutup channel YouTube-nya. Setelah tutup channel YouTube-nya masih ada yang hubungi lagi nggak? Kan biasanya promosi orang yang habis pijet, enak tuh pijetnya di Bung Andrian. Ada terus. Ada Mas, itu orang mana ya, orang Bojonegoro kalau nggak salah. Terus cedera serius Mas. Cedera serius ya. Sininya nih mengsle gini. Gara-gara kamu pijet? Bukan. Oh, dia minta tuh benerin. Minta benerin. Terus gimana? Akhirnya saya angkat tangan, wong itu cedera serius. Malah tambah poklek nggak. Kesangkal putung aja Pak gitu ya. Akhirnya saya ngarahkan yang lebih ilmiah lah, yang lebih paham. Saya arahkan ke orang-orang yang lebih paham. Kenapa begitu percaya, begitu meyakinkan orang seperti ini ya? Mijet itu gimana konten pijetnya? Teman saya pijet itu. Kok tahu caranya, kok bisa orang tertarik itu gimana? Kan orang nggak ngerti. Kan kamu nggak ngerti cara mijet. Kok bisa orang tertarik? Ya bahasa kamu mungkin. Bahasanya mungkin yang meyakinkan. Lamis ya memang lambemu itu ya. Pinter banget ya cara. Habis itu transisi ketemu ke Hunter Pusaka, channel Hunter Pusaka gimana? Habis mijet itu bikin konten apa lagi? Aki sepeda motor, tutorial cara membersihkan aki, menghidupkan aki kembali, aki bekas. Kebetulan lagi bisnis aki. Terus gimana channelnya? Jalan. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Kok selalu banyak yang nonton kamu ya? Mungkin lamis ya. Public speakingnya hebat ya. Kok selalu rame ya? Ya, karena saya konsisten orangnya. Uploadnya tiap hari. Gitu. Konsisten ya? Uploadnya saya tiap hari Mas. Iya. Itu. Habis aki terus? Habis aki saya nyoba nyanyi. Itu gagal total itu Mas. Itu lebih parah lagi. Cempreng suara saya Mas. Lebih parah lagi, melakukan hal-hal yang bukan keahliannya. Akhirnya 2 bulan tutup. Apa yang terlintas di otak kamu pada waktu itu, tiba-tiba nyanyi cover lagu kan? Saya melihat siapa itu Anindya kok iso sukses, aku bisa ini kayak gini. Iya, dengan modal PD dan nekat ya. Memang bener ya, nekat sama ngawur beda tipis ya. Betul-betul gagal nyanyi itu. Gak saya terusin. Itu dia, pertanyaan saya adalah apa yang terlintas di otak kamu tiba-tiba nyanyi gitu. Begitu apa kamu nggak tahu kalau suara kamu nyempreng? Sudah tahu, tapi terus karena ini ya saya nekat lagi. Orangnya nekat ngawur. Habis itu gagal ya. Ada yang menghujat gak netizen waktu itu di komen? Alhamdulillah banyak Mas. Kukut. Banyak yang menghujat, tapi orangnya saya masa bodoh lah. Tetap jalan aja. Cuek aja ya. Cuek. Iya. Habis itu setelah itu ketemu. Setelah nyanyi, saya vlog juga. Anak-anak kecil main-main kecil. gitu. Ternyata dari jalan, cuman saya gak konsen waktu capek itu. Ya. Capek. Gak punya kehidupan privasi ya vlog itu ya. Gak punya. Jadi mau ngapa-ngapain di video, mau ngapa-ngapain di video. Hidup terasa dikontrol sama video ya. Akhirnya saya kenal dunia tosanaji atau pergerisan. Jalan. Ya, sebetulnya sebelum saya nge-YouTube sudah jalan sih. Saya bikin website itu sudah jalan. Tapi dengan adanya saya bikin YouTube, itu tambah berkembang. Begitu. Tambah kuat.
Akhirnya tambah kuat ya, dan akhirnya sampai sekarang ya. Banyak pelanggan. Wah, kaya dia sekarang. Everybody, kasih pesan-pesan dong buat YouTuber pemula yang lagi membangun channel. Bagaimana tips-tipsnya? Yang penting tipsnya itu tips saya ya, fokus pada konsepnya dan Fokus, konsisten. berarti juga. Harus konsisten. Konsisten dalam tema, Tema tidak berubah-berubah. tidak berubah-ubah. Jadi kalau memang temanya bahas ini tahu, ya tahu aja. Jangan terus jenengan itu paham tahu kok bahas yang tidak dimengerti, yang tidak dikuasai. Iya. Jadi campur-campur gado-gado malah nggak ini mas menurut saya. Menurut Anda ya. Jadi jadilah spesialis. Spesialis saya sekarang kan di spesialis di Tosanaji. Jadi semua 1000 video yang saya buat itu semua tentang Tosanaji. Selama 2 tahun ini video saya sudah 1000 lebih. 1000 lebih. 1000 lebih. Viewer terbanyak Biar terbanyak 900.000. hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. 1 juta viewer. Habis ini mungkin bakal 100.000 subscriber ya. Amin. Apalagi nanti kita kasih strateginya. Ya, saya ini kesini kan tujuannya minta formula-formula dari Mas Wawan Kotaro ini. Bagaimana nanti mengemas etalase saya ini, akun YouTube saya ini untuk menjadi lebih berinovasi. Biar penontonnya semakin melebar ya. Saya rasa memang perlu itu, sangat penting sekali. Kalau kita berjalan tak kosongan, Mas, ya memang Harus punya sikap ya. harus. Harus betul-betul dibangun. Harus punya kodam. Ketika Mas Wawan tadi menjabarkan begini-begini, saya baru tercerahkan ini. Ibarat bayi itu saya langsung Gini nih. Ini menjilat nih dia, mencoba menjilat karena pengen konsultasi secara gratis nih kayaknya. Ya udah, terima kasih ya Bung Andrian. Oke, mudah-mudahan tambah lancar semuanya dan YouTuber pemula tetap pantengin lah ya, karena channel Kotaro Kreatif ini sangat inspiratif dan membuat YouTuber pemula itu tercerahkan. Begitu. Ini bukan ini teman-teman, bukan membual ya, tapi betul-betul. Saya baru kesini saya paham betul. Jangan gitu dong. Kan Anda tidak saya bayar di sini. Jangan berlebihan promosinya. Tiba-tiba ada totalannya belakang nanti. Enggak kan? Enggak. Guys, pokoknya lah. Pantengin terus channel Kotaro Kreatif. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya. Oh, endingnya promosi channelnya. Makasih ya Adrian ya. Oke, Mas Wawan. Oke, Saya terima kasih banyak. Oke, semoga tambah sukses channel YouTube-nya dan bisa membudayakan keris. Amin. Apa slogannya? Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Ini pesan teman-teman ya untuk generasi muda. Karena channel saya ini bergerak di bidang edukasi dunia budaya, saya kira generasi muda khususnya untuk lebih memperhatikan budaya kita yang ada di Indonesia ini, khususnya keris, peninggalan-peninggalan zaman dulu. Karena saya menganut faham gini Mas, negara, bangsa yang tidak peduli kepada sejarah dan budaya, maka bangsa itu akan hancur lambat laun. Karena jadi kita harus bangga Mas. Karena akan krisis identitas. Asik. Makasih banyak ya. Oke. Terima kasih Bung Andrian, dan buat everybody terima kasih banyak sudah nonton. Bye bye.